Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Siang ini kita akan melanjutkan kembali kajian hadis yang tertuang dalam kitab Al-Arba'un Hadisan fi Fadailil Quran. 40 hadis tentang keutamaan Al-Quran. Siang ini yang akan kita bahas hadis nomor 31 sampai 33 ya insyaallah. Ya insyaallah sampai 34. Hadis nomor 31, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kemudian Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yashtaddu alaihi lahu ajran. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka ia mendapatkan 2 pahala. Nah, jamaah sekalian, mari kita samakan persepsi siapa yang dimaksud dengan al-mahir bil Quran dan siapa yang dimaksud dengan yashtaddu alaihi. Siapa yang dimaksud dengan orang yang terbata-bata ini? Ya. Pertama, saya awali dari penjelasan siapa yang dimaksud dengan al-mahir. Yang dimaksud dengan al-mahir bil Quran adalah al-hadhiku bihil ladzi tashukku alaihi qira'atuhu lijudati hifdhihi wa itqanihi wa ri'ayati makharijihi. Yang dimaksud dengan al-mahir bil Quran adalah pelan-pelan ketika membaca Al-Quranul Karim. Ini pelan-pelan ini menggambarkan kehati-hatian ia ketika membaca Al-Quran. Jadi pelan itu bukan suaranya pelan, bukan, ya. Jadi pelan yang dimaksud itu
kayak kita berjalan di jalanan yang licin. Ya, ketika kita berjalan di jalan yang licin, kita perlahan. Nah, perlahan yang dimaksud adalah hati-hati. Sebab kalau kita tergesa-gesa, nanti tergelincir dan kita bisa celaka. Yang tidak memberatkan bacaan atas dirinya. Nah, untuk menambah kualitas hafalan dan kelancarannya. Jadi dia baca perlahan itu, ya, agar pertama bacaannya terjaga. Ya, jadi makhrajnya, sifatul hurufnya terjaga. Yang kedua, agar ia bisa menyelami, bisa meresapi setiap huruf, setiap kata yang ia baca. Nah, sehingga hafalannya itu makin kuat. Kita ini kan kadang gini, Pak. Ada orang yang ketika baca cepat bisa dia. Tapi ketika suruh baca lambat gak bisa. Ya. Nah, jadi dari sini maka kalau orang sudah bisa, ya, menghafal satu ayat, satu surat secara lambat, maka dalam tempo cepat pun dia pasti bisa. Nah, inilah yang disebut dengan al-mahir bil Quran. Nah, kemudian dalam Umdatul Qari dijelaskan, yang dimaksud dengan mahir bil Quran itu judatut tilawah ma'a husnil hifzi, qaulihi ma'as safaratil kiramil bararah. Kualitas bacaan serta bagusnya hafalan itu akan bersama dengan para malaikat. Nah, jadi yang dimaksud dengan al-mahir di sini ini dua sisi ini. Satu, berkaitan dengan kualitas bacaan. Yang kedua, berkaitan dengan kekuatan hafalan. Nah, jadi ketika bersatu dua hal ini pada diri qori, pada diri orang yang membaca Al-Quran, maka dialah yang disebut dengan al-mahir bil Quran. Makanya jamaah sekalian, kita jangan euforia, jangan gembira berlebih-lebihan ketika anak kita menyelesaikan hafalannya. Mengapa? Jamaah sekalian, ketika anak menyelesaikan hafalan belum tentu mungkin. Jadi yang baru diselesaikan itu selesai setoran hafalan. Ya, jadi bacaannya sudah distorkan dari awal sampai akhir. Nah, apakah ia, ya, mungkin dalam hafalannya? Nah, makanya ini perlu terus di-upgrade lagi, di-upgrade lagi, di-upgrade lagi. Ada seorang ulama ahli qiraat, ya, dari Timur Tengah ketika berkunjung ke Indonesia, dia bercerita kalau untuk menjaga hafalannya dia melakukan murojaah itu 10 juz per hari, ya, 10 juz per hari. Jadi ketika anak-anak kita sudah mulai ada keinginan untuk menghafal Quran, atau mungkin ada yang ya sudah hafal beberapa juz,
Maka motivasi berikutnya adalah murojaah. Ya, diulang lagi. Agar apa? Agar hafalannya kuat, bacaannya makin bagus. Nah, kalau hafalannya kuat, bacaannya bagus, inilah yang disebut dengan al-mahir bil Quran. Makanya kalau kayak berkendara katanya ya, kayak berkendara. Kalau soal cepat gampang, ya. Kalau cepat gampang. Yang penting bisa pelan. Nah, kalau pelan sudah bisa, nanti cepat pun gampang. Nah, sedangkan berkenaan dengan yashtaddu bihi, maka dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ini dalam redaksi yang lain kan redaksinya dengan yatatamta'u fihi. Wa amma alladhi yatata'atau fihi, yatata'atau fihi, ya, bukan yatatamta'u fihi. Adapun orang yang terbata-bata dalam membacanya, fahuwa alladhi yataraddadu fi tilawatihi lidhafi hifdhihi falahu ajran. Nah, orang yang terbata-bata membacanya adalah dia yang bimbang dalam bacaannya lantaran lemahnya hafalannya. Ya. Ingat yang ini, lupa yang sebelah sini. Sehingga ulang lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan yatata'atau fihi. Jadi kalau persepsi kita kan membaca Al-Quran terbata-bata itu orang yang lagi belajar, ya. Persepsi kita selama ini kan orang lagi belajar nih, ya, lagi belajar, banyak salahnya, salah makhrajnya, salah. Nah, itu pahalanya ya pahala belajar, gitu, ya, pahalanya pahala belajar. Tapi kalau berkaitan dengan hadis ini, maka yang dimaksud dengan yashtaddu bihi itu kaitannya dengan orang yang sedang melakukan proses menghafal Al-Quran. Ya. Kan ada orang yang cepat ngapalin itu ya, ada yang cepat kuat hafalannya, sampai ya hafal ayat, ya, hafal nomor ayat itu ya, hafal sampai ke halaman. Oh, itu kan luar biasa itu ya. Kalau misalnya kan jamaah sekalian, kalau Al-Quran dari Timur Tengah ya, di Indonesia sekarang sudah ini ya, sudah mulai banyak yang sama. Ini kan halamannya sama jamaah sekalian. Mau cetakan manapun kan halamannya sama. Jadi kalau ditanya coba halaman sekian, gitu ya, baris kesekian. Ada yang menakjubkan, anak kecil ya, anak kecil itu kuat hafalannya, melanjutkan ayat. Nah, itu contoh dari yang kuat hafalan kayak gitu. Ya. Jadi cara untuk menguatkan hafalan kan kayak gitu. Makanya jamaah sekalian jangan terburu-buru ingin menyelesaikan hafalan. Ya, mendingan dikuatkan aja apa yang sudah ada. Nah, falahu ajrun bil qiraa'ah wa ajrun bita'atahu fi tilawatihi wa masyaqqatihi. Jadi tata'atahu. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pakai tanda petik ya. Pakai tanda petik. Jadi bi tata'ahu gitu ya. Bi tata'ahu. Dan dia mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala membacanya. Yang kedua, pahala terbata-bata. Ya. Dan kesulitan yang dialami dalam membacanya. Jadi ngulang lagi. Wah, ini proses seperti ini. Karena jamaah sekalian, otak manusia itu kan kayak pisau, Pak. Jadi kalau diasah makin lama makin tajam. Tapi kalau dibiarkan tumpul,
Ya, kalau dibiarkan kan tumpul. Nah, otak kita kan kayak gitu. Makanya ada yang nyindir kan. Kalau organ tubuh ya, orang Indonesia ini dijual, itu yang paling laku otaknya tuh. Ya. Mengapa? Karena second 85%. Gak kepake deh. Nah, ini maksud hadis yang tadi ya, hadis yang. Dan jemaah sekalian, ini juga jadi motivasi bagi kita. Ya, motivasi bagi kita untuk ya kita nggak tahu lah umur kita ini jatahnya sampai di usia berapa, deadline-nya itu sampai usia berapa, kita kan nggak tahu ya mas. Ya. Buating umur orang teh panjang kene gitu. Ya. Nah, kalau usia kita rentan usia kita ini masih panjang, kemudian nggak kita manfaatkan untuk menghafal Al-Quran, kan sayang ya mas. Ya. Kalau dulu kita bisa menghafal rumus-rumus ya, waktu kuliah dulu bisa menghafal rumus-rumus, apalagi kalau misalnya jamaah sekalian yang kayak di apoteker misalnya ya, yang di kimia, yang banyak yang harus orang-orang eksak lah. Nah, kalau itu bisa dilakukan, mengapa Al-Quran tidak? Padahal Allah Subhanahu wa taala berkalam, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir." Kemudian hadis nomor 32. Ini hadis nomor 32, kemudian nomor 33 ini hampir sama ya. Maksudnya tentang batas ini, batas membaca Al-Quran. Hadis nomor 34 juga sama. Jadi tiga hadis ini mirip-mirip. Ya. Oh, kalau yang ya. Ini hadis nomor 32 ini diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Hibban, Tirmizi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatiz zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Barang siapa yang tidur dengan membaca satu hizib Al-Quran atau sebagian darinya, lalu membacanya antara sholat subuh dan zuhur, maka dia akan dicatat seperti orang yang membacanya pada malam hari. Satu hizib. Nah, ini kalau bicara hizib sekarang ini asing kalau di kita. Yang populer itu juz. Ya? Yang populer itu juz. Yang diminati kalau siang-siang gini juz. Nah, jamaah sekalian, dulu belum ada juz, Pak. Ya. Jadi 30 juz yang kita kenal saat ini itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada. Jadi juz itu ijtihad ya para ulama setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya hizb. Jadi juz juga sama artinya bagiannya. Namanya hizb. Nah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, bagaimana caranya kalian membagi Al-Quran untuk dibaca setiap hari?
Mereka berkata, nu'azzibuhu salasa suwarin wa khamsa suwarin wa sab'a suwarin wa tis'a suwarin ihda asyrata suratan wa thalatha asyrata suratan wa hizbal mufassal min qaf hatta yukhtam. Kami membaginya menjadi 7 bagian. Nah, ini yang dimaksud dengan hizb, ya, menjadi 7 bagian. 3 surah, 5 surah, 7 surah, 9 surah, 11 surah, 13 surah, dan hizab mufassal. Hizab mufassal itu dari surah Qaf sampai akhir. Jadi jamaah sekalian, para sahabat itu dulu baca Al-Quran itu khatam tiap pekan. Jadi 7 hari selesai, 7 hari selesai, 7 hari selesai gitu Pak. Kita berat banget kalau kayak gitu jamaah sekalian ya. 1 juz per hari aja adanya di bulan Ramadan doang ya Mas kan. Kayaknya kalau di luar Ramadan itu berat juga 1 juz per hari. Nah, pembagiannya gini, jamaah sekalian, rinciannya ya. Hari pertama dari Ummul Quran, dari surah Al-Fatihah, ditambah 3 surah, ya, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Hari kedua 5 surah, yaitu dari Al-Maidah sampai At-Taubah. Hari ketiga 7 surah, yaitu dari Yunus hingga An-Nahl. Hari keempat 9 surah, dari Al-Isra hingga Al-Furqan. Hari kelima 11 surah, dari Asy-Syu'ara hingga Yasin. Hari ke-6 13 surah, dari As-Saffat hingga Al-Hujurat. Hari kelima Mufassal, yaitu dari surah Qaf sampai An-Nas. Para ulama itu untuk memudahkan mengingat urutan itu, mereka meringkas dengan fami bi syauqin. Fami bi syauqin. Fa untuk Al-Fatihah, mim untuk Al-Maidah, ya untuk Yunus, ba untuk Al-Isra Bani Israel, shin untuk Asy-Syu'ara, waw untuk As-Saffat yang dimulai dengan Was-Saffat, dan Qaf untuk surat Qaf. Mudah-mudahan kita bisa sampai tahap ini Pak ya. Tapi dimulai dari 1 juz per hari dulu lah. Dimulai dari 1 juz per hari dulu ya. Jadi 1 juz per hari bukan Ramadan doang. Apalagi bukan 10 hari pertama doang ya, sekarang sudah mulai ini ya, mulai mengalami degradasi ya. Mulai mengalami penurunan di masjid-masjid itu ya. Sop-sop mengalami kemajuan ya. Sopnya makin maju. Kemudian hadis nomor 33. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Hibban, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr semoga Allah meridai keduanya, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fi syahrin, bacalah oleh kalian Al-Quran dalam sebulan. Berarti kalau sebulan sekali masih inilah, masih apa? Masih masuk ke dalam
apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi can kasebut kedul lah, gitu ya. Berarti kalau sebulan sekali itu, ya 1 hari 1 juz, ya 1 hari 1 juz, 30 hari selesai. Nah, Abdullah bin Amr ini nawar. Kita ini kalau jamaah sekalian, kalau kita yang ditawari, ya, kalau kita yang ditawari, coba khatamkan Al-Quran itu 1 bulan, ya 1 bulan 1 kali. Kita ini nawar, tapi nawarnya bukan nawar ini, minta tambah. Kalau sebulan sekali berat. Bisa nggak ya Rasul kalau 2 bulan sekali? Mungkin kalau kita kayaknya gitu gitu. Ya setelannya kayaknya gitu. Ya minta tambah waktu. Kalau Abdullah bin Amr itu justru mintanya, kalau sebulan itu kelamaan. Jadi dia berkata gini, inni ajidu quwwatan. Ya Rasul, aku bisa lebih kuat dari itu. Kalau sebulan sekali itulah. Cemen kalau sebulan sekali itu. Nah, maka kata Nabi, iqra'hu fi sab'in wala tazid ala dzalik. Bacalah dalam 7 hari, jangan kurang dari itu. Jadi para sahabat itu dulu 1 pekan sekali hatam Quran itu jemaah sekali. Luar biasa. Pembagiannya kayak tadi, Pak. Ya, pembagiannya kayak tadi. Ya, tapi kalau soal pembagian tadi ya tergantung. Sekarang kan yang masyhur juz ya, juz. Nah, berarti kalau pingin khatam dalam 1 pekan, ya berarti perharinya 4 juz. Ya, per hari 4 juz. Kalau kali 7 kan 28, ya. Nah, berarti ada yang 4 juz lebih beberapa lembar lah. Yang 2 juz disebar. Ya. 2 juz kan berarti 40 halaman. Ya, 40 halaman. Sebar ke 7 hari. Berarti kalau disebar ke 7 hari berapa? Iya, 6 halaman ya. Berarti per harinya itu 4 juz 2 lembar. 3 lembar ya. Jadi 4 juz 3 lembar. Nah, jamaah sekalian, tapi batasan 7 hari ini bukan maksimal. Ya. Mengapa? Karena ada riwayat yang lain batasannya 3 hari. Nah, jadi batas maksimalnya itu 3 hari. Jadi Nabi itu memberi toleransi. Maksudnya ini para sahabat itu jamaah sekalian, kalau nggak direm gitu Pak. Kalau nggak direm, semangat mereka untuk beramal soleh itu luar biasa jemaah sekalian. Ya? Jadi lamun teu dicarek mah lebih dikit oge bisa gitu. Ayo orang mau panti balik. Beberapa riwayat ya. Contohnya ini masih Abdullah bin Amr nih. Kata Nabi, iqra'il Qur'an fi syahrin. Oh, kalau ini ya tadi ya. Oh, yang bawahnya, yang bawahnya. La yafqahu man qara'al Qur'an fi aqalla min thalathin. Tidak termasuk memiliki pemahaman orang yang membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Nah, jamaah sekalian, ini yang menjadi dalilnya, Pak. Bahwa maksimal ya, maksimal. Jadi kalau orang semangat gitu ya, itu maksimal 3 hari 1 kali khatam. Jangan sampai 2 kali khatam, sekali khatam. Nah, jamaah sekalian, lihat Rasulullah SAW menyampaikan ya,
tidak termasuk memiliki pemahaman orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Maksudnya, para sahabat Rasulullah SAW itu ketika membaca Al-Quran, Pak, mereka menikmati kandungan yang ada dalam ayat-ayat yang mereka baca. Jadi benar-benar apa ya? Benar-benar dijiwai jemaah sekalian. Kan kalau orang paham nih Pak, kalau orang paham, kan baca Al-Quran kayak baca cerita jemaah sekalian. Ya kan? Oh, ini lagi menyebutkan tentang kisah anu nih. Ya? Kemudian pindah, oh ini pindah, gitu. Mun urang pan lempeng wae jemaah sekalian. Ya, lempeng wae dateng. Tapi kita semangat lah ya untuk apa? Mentadaburi Al-Quran ya, mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Al-Quran untuk memahami kandungan Al-Quran gitu. Al-Quran itu jamaah sekalian kitab yang apa ya? Inspiratif lah gitu. Makanya ada para ulama yang menghimpun ayat-ayat tentang hukum. Ya. Ada juga yang menghimpun ayat-ayat tentang sains dan teknologi. Mengapa ya? Karena di dalamnya luar biasa lah. Ya. Makanya ya mudah-mudahan kita bisa follow up ya, mengkaji Al-Quranul Karim dari berbagai disiplin ilmu. Nah, berikutnya jamaah sekalian, hadis nomor 34 ya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Dari Abdullah bin Amr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a al-Qur'an fi aqalla min 3 lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Qur'an kurang dari 3 hari tidak akan bisa memahaminya. Ini ya yang melengkapi apa yang disampaikan di hadis nomor 33. Jadi 7 hari itu bukan pembatasan. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan 3 hari. Nah, jamaah sekalian, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Bacalah Al-Quran setiap sebulan sekali. Maksudnya mengkhatamkan Al-Quran. Aku berkata, kata Abdullah bin Amr, Inni ajidu quwwah. Sesungguhnya aku mampu lebih dari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqra fi 20 lailah. Jadi dalam riwayat yang lain dirinci jemaah sekalian. Mulai sebulan, kalau kuat 20 hari. Gitu ya, baca 20 hari. Nah. Kemudian dia mengatakan lagi, inni ajidu quwwah, aku bisa lebih kuat dari itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamkanlah dalam 7 hari, jangan kurang dari itu. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan sampai batas 3 hari. Nah, jamaah sekalian, ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Pak, itu bertutur. Ini gini jamaah sekalian, kalau kita kan gini ya, kalau kita sudah melakukan satu amal nih, lalu kita nggak bisa, maka kita akan menghentikan itu. Kan sering ada orang yang bilang gini, saya dulu bisa sebulan sekali,
Tapi sekarang sudah nggak kuat. Jadi sekarang mah paling 3 bulan sekali, paling 4 bulan sekali gitu ya. Kalau para sahabat nggak gitu jamaah sekalian. Jadi kalau para sahabat itu, kalau dia sudah mengamalkan sesuatu, maka dia akan berupaya untuk bisa istiqomah menjaga amalan itu sampai akhir. Nah ini yang terjadi pada Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr itu sampai mendapatkan toleransi 3 hari. 3 hari 1 kali khatam. Ketika ia masih muda menyelesaikan 3 hari 1 kali khatam, ketika dia masih muda bisa aja mas. Dan dia merasakan sangat berat Pak untuk menghatamkan tilawah 3 hari sekali itu ketika ia memasuki usia senja. Sehingga dia berkata, andai dulu aku menerima tawaran dari Rasulullah SAW, ini saya tidak akan seberat ini. Iya maksudnya nggak berdosa ketika nggak 3 hari sekali lagi nggak berdosa, tapi menjadi tidak lagi mudawamah gitu. Padahal amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adwa muhawain qalla, amalan yang kontinu meskipun sedikit. Nah, jemaah sekalian, saya ingin menyampaikan beberapa komentar ya dari para ulama. Pertama dari Imam At-Tirmidzi, beliau berkata gini: wa qala Ishaq bin Ibrahim wala tuhibbu lirrajul ayati alaihi aktsaru min 40 yawman wa lam yaqra Qur'an li hadzal hadits. Wa qala ba'du ahli ilmi la yuqra'ul Qur'an fi aqalla min 3 lil hadits alladhi ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rakhasa fihi ba'du ahli ilmi wa ruwiya an Utsman ibn Affan annahu kana yaqra'u Qur'an fi raq'atin yutiru biha wa ruwiya an Sa'id ibn Jubair annahu qara'a al-Qur'an fi raq'atin fil Ka'bah wa tartil fil qira'ah ahabbu ila ahli ilmi. Ishaq bin Ibrahim berkata, berdasarkan hadis ini maka kami tidak suka apabila 40 hari berlalu daripada seseorang sedangkan dirinya belum pernah mengkhatamkan Al-Quran. Jadi didasarkan pada riwayat ini Pak, itu sampai para sahabat itu gak suka kalau 40 hari berlalu Al-Quran itu belum juga khatam. Jadi jamaah sekalian, kita ini di bulan Ramadan 1 hari 1 juz itu harusnya kebiasaan hari-hari kita di luar Ramadan. Jadi bukan karena Ramadan ini bulan istimewa jadi saya 1 juz per hari. 1 juz per hari mah gak istimewa jamaah sekalian. Istimewa itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau para ulama itu hari-hari biasa 1 juz per hari itu. Kalau Ramadan naik gitu. Sebagian ulama menyatakan bahwa Al-Quran tidak dihatamkan kurang dari 3 hari berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakala sebagian ulama yang lain memberi keringanan dalam perkara ini. Diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat witir. Diriwayatkan dari Sa'id bin Zubair bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat di sisi Ka'bah. Dan para ulama lebih menyukai Al-Quran dibaca secara tartil. Jadi ya jamaah sekalian, makanya gini Pak, banyak yang mengkritisi, ada yang mengkritisi. Riwayat yang menyebutkan kalau Imam Syafi'i di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Al-Quran sampai 60 kali. Ini 60 kali dalam 1 bulan. Berarti 2 kali dalam sehari.
Ini 2 kali dalam sehari gimana ceritanya gitu Pak? Berat, ini bener gitu. Jadi dipertanyakan ini bener gak kisah ini nih? Ya. Atau hiperbolis, walaupun memang masyhur jemaah sekalian. Tapi kan yang masyhur belum tentu valid ya. Yang masyhur belum tentu sahih. Nah, tapi apa yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi ini memotivasi kita. Yang terpenting adalah tartil. Kita membaca Al-Quran secara tartil. Nah, jemaah sekalian, bagaimana cara untuk memperbaiki bacaan kita? Salah satu diantaranya adalah dengarkan tilawah dari para qari ya, yang mujawad ya, yang bacanya secara tartil. Nah, dari situ kita belajar ya. Itu diantaranya ya, mendengarkan kemudian kita praktekkan. Demikian jemaah sekalian, baru sampai hadis nomor 34 ya. Tersisa 6 lagi ya. 6 lagi, Masya Allah. 1 kitab selesai ya. Besok 3, hari Rabu, hari Kamis 3 lah insya Allah. Nanti di 10 hari terakhir juga, 10 hari terakhir kajian kitab Arba'in juga, tapi Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi. Nah, Arba'in Nawawi itu 42 hadis. Akan diselesaikan dalam 10 hari. Kajiannya sama ba'da zuhur. Tapi non-stop. Jadi maksudnya non-stop itu, kalau sekarang kan dari Senin sampai Kamis. Kalau nanti enggak, Jumat, Sabtu, Ahad juga maju. Tapi kalau Jumat geser ke sore. Ya. Kalau Sabtu, Ahad nanti diinfokan. Kalau saya bisa zuhur. Kalau tidak bisa zuhur, geser ke asar atau ke jam 5 lah ya, jelang buka saum bersama sambil yang i'tikaf. Nah, gitu. Begitulah jemaah sekalian ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemudahan di bulan ini 2 kitab lah khatam ya. Arba'un hadisan fi fadailil Quran dan Arba'in Nawawi ya insyaallah. Demikian subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.